Sahabat, pernahkah Anda merasa sedih? Bulan Rajab datang, tapi tubuh tak lagi sekuat dulu. Ingin puasa, tapi tak sanggup. Jangan putus asa, karena rahmat Allah tidak hanya lewat puasa. Tahukah Anda, ada satu istighfar pendek dibaca 70 kali di bulan Rajab yang disebut para ulama bisa menjadi penyelamat dari api neraka dan penghapus dosa puluhan tahun. Kalimatnya singkat, tapi balasannya surga dan ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sedih karena ingin beramal besar di bulan Rajab, tapi tubuh tak kuat, pekerjaan tak memungkinkan, usia tak lagi muda, ingin puasa Rajab tapi tak sanggup? Jika itu yang sedang dirasakan, jangan berkecil hati, karena rahmat Allah tidak hanya turun lewat puasa, dan pintu ampunan Allah tidak pernah sempit. Bulan Rajab adalah bulan mulia, bulan yang Allah agungkan, bulan yang pintu ampunannya dibuka lebih lebar dari bulan-bulan biasa. Benar, puasa Rajab adalah amalan agung. Bahkan para ulama menjelaskan, puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram, dan Rajab termasuk di dalamnya. Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah dalam Fathul Mu'in menjelaskan bahawa bulan-bulan haram adalah waktu yang paling utama untuk puasa sunnah. Urutan keutamaannya: Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Sya'ban. Namun Islam adalah agama kasih sayang. Allah tidak memaksa hambanya di luar kemampuan. Maka bagi siapapun yang tidak sanggup berpuasa Rajab, atau sanggup tapi memiliki uzur, Allah telah siapkan amalan pengganti yang luar biasa dahsyat pahalanya. Apakah itu? Yakni istighfar. Bahkan para ulama menyebut di bulan Rajab ada dua istighfar khusus yang sangat dianjurkan. Yang pertama, istighfar penyelamat dari api neraka. Yang kedua, rajanya istighfar atau sayyidul istighfar. Dan ini bukan perkataan sembarangan. Ini disebut oleh para ulama besar dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu, mari sahabat kita simak baik-baik hingga akhir. Siapa tahu ini adalah jalan ilmu kita menuju akhir hidup yang bahagia. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah di bulan Rajab ini. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita,
maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang dituturkan oleh seorang guru ngaji di Jawa Tengah. Beliau bercerita tentang seorang kakek sederhana, usianya hampir 70 tahun. Kakinya sudah sulit berjalan, nafasnya pendek, untuk berdiri lama saja tubuhnya gemetar. Setiap datang bulan Rajab, kakek ini selalu terlihat termenung di serambi masjid. Air matanya sering jatuh tanpa suara. Ketika ditanya, beliau berkata dengan suara pelan, "Saya iri melihat orang-orang kuat berpuasa Rajab. Dulu saya mampu, sekarang tubuh ini tak sanggup lagi." Suatu hari, sang guru mengajarkan kepadanya sebuah amalan sederhana, istighfar Rajab, dibaca 70 kali pagi dan 70 kali sore. Sejak hari itu, kakek tersebut tidak pernah meninggalkannya. Setelah subuh, dengan tasbih kayu di tangannya, beliau beristighfar perlahan, satu demi satu. Begitu pula menjelang maghrib. Beberapa bulan kemudian, kakek itu jatuh sakit dan terus dirawat. Namun yang menggetarkan hati adalah satu hal. Di bibirnya tak henti terdengar istighfar saat ajal mendekat. Beliau membuka mata, tersenyum dan berucap lirih, "Rabbighfirli warhamni wa tub alayya." Lalu nafasnya terhenti dengan tenang. Dokter yang menyaksikan berkata, beliau wafat dalam keadaan sangat damai. Para jamaah masjid pun terdiam. Mereka sadar istighfar yang ringan di lisan ternyata menjadi bekal terindah saat pulang kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak menilai kuatnya tubuh, tetapi ketulusan hati dan istiqomah dalam amalan. Siapa tahu istighfar yang kita remehkan hari ini justru menjadi penyelamat kita di akhir hidup nanti. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui keutamaannya, kini yang terpenting adalah bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar pahalanya sempurna dan tidak sekedar menjadi bacaan lisan. Berikut cara dalam mengamalkannya. Yang pertama, luruskan niat. Niatkan di dalam hati bahwa istighfar ini kita baca untuk memohon ampunan Allah, menyesali dosa-dosa yang lalu, berharap rahmatnya di bulan Rajab yang mulia. Tidak perlu niat yang panjang, cukup hadirkan rasa butuh kepada Allah. Yang kedua, pilih waktu yang dianjurkan. Istighfar Rajab ini dibaca 2 waktu setiap hari, yakni pagi hari setelah subuh atau sebelum matahari meninggi. Kemudian yang kedua, sore hari setelah asar atau menjelang maghrib. Lakukan ini setiap hari selama bulan Rajab sesuai kemampuan. Yang ketiga, baca istighfar yang pertama atau istighfar penyelamat dari api neraka. Pada istighfar pertama ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Beliau menukilkan perkataan Sayyidina Wahab bin Muhabbin rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Disebutkan, barang siapa beristighfar kepada Allah di bulan Rajab pagi dan sore hari sambil mengangkat kedua tangan lalu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari, maka kelak di hari kiamat api neraka tidak akan menyentuh kulitnya, tidak terbakar, tidak disiksa selamanya. Istighfar ini pendek, hanya 3 kalimat, namun dampaknya luar biasa, yang mana artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku.
Bahkan jika seseorang mampu istiqomah membaca istighfar 70 kali setiap hari dengan hati yang tunduk dan menyesal, Allah mampu menghapus dosa selama 70 tahun. Ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Akhbar Asbihani. Diceritakan seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan ke surga." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Jangan meminta-minta kepada manusia." Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Jangan mudah marah." Ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Beristighfarlah kepada Allah. Baca istighfar 70 kali sebelum matahari terbenam, maka dosamu 70 tahun akan diampuni." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana jika aku tak punya dosa selama 70 tahun itu?" Rasulullah bersabda, "Maka diampuni ibumu. Jika ibuku tak punya dosa, maka diampuni ayahmu. Jika ayahku juga tak punya dosa ya Rasulullah, maka diampuni keluargamu. Jika keluargaku juga tak punya dosa," Rasulullah bersabda lagi, "maka diampuni tetanggamu." Lihatlah betapa luasnya rahmat Allah. Cukup duduk setelah asar, ucapkan astaghfirullahalazim atau rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali dengan hati yang jujur. Lalu istighfar yang kedua yang dianjurkan di bulan Rajab adalah Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Istighfar terbaik yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Syekh Abdul Hamid Qudus menyebutkan, jangan tinggalkan membaca Sayyidul Istighfar di bulan Rajab. Dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore. Lafalnya adalah sebagai berikut: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Barang siapa membacanya dengan yakin dan wafat pada hari itu, maka baginya surga. Yang keempat, tutuplah dengan doa. Setelah selesai istighfar, berdoalah dengan bahasa apapun, mohonkan ampunan untuk diri sendiri, kemudian kedua orang tua, keluarga, dan semua yang kita cintai. Sahabat, jika tak sanggup berpuasa Rajab, jangan tinggalkan istighfar, karena istighfar yang istiqomah lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang tidak berkelanjutan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, sebelum kita berpisah, renungkanlah sejenak. Bisa jadi bukan puasa Rajab yang menjadi sebab keselamatan kita, tetapi air mata taubat yang jatuh bersama istighfar. Bisa jadi bukan banyaknya amal besar yang menyelamatkan kita, melainkan istighfar kecil yang kita jaga setiap hari. Jangan menunggu tubuh kuat untuk taat, jangan menunggu sehat untuk kembali, karena pintu taubat bisa tertutup kapan saja. Namun saat ini pintu ampunan Allah masih terbuka lebar. Jika belum mampu puasa Rajab, maka jangan tinggalkan istighfar, karena lisan yang sibuk memohon ampun adalah tanda hati yang masih hidup. Mulai hari ini, jangan lewatkan satu pagi dan satu sore tanpa berkata Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Semoga istighfar kita menjadi cahaya di kubur, menjadi penolong di hari hisab, dan menjadi sebab husnul khatimah saat kita dipanggil pulang. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.